Halo pencinta audio dan SP lover, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain ya. Kembali lagi bersama saya Rizky Satrio dalam SP Audio Channel. Ya, di video kali ini saya akan tetap membahas mixer ya, tapi sedikit berbeda karena mixer ini sudah dilengkapi dengan power amplifiernya, yaitu di tipe PMR 1260. Nanti seperti apa fasilitas dan fungsinya, kemudian kita dengarkan tone-nya bersama-sama seperti apa untuk tone-nya. Oke, penasaran? Kita unboxing terlebih dahulu. Ya, seperti biasa kita unboxing terlebih dahulu. Kemudian dapat buku petunjuk dan kartu garansi ya. Kemudian juga mendapatkan kabel power. Ya, ini kabel powernya. Ya, inilah unitnya, oke. Jadi di PMR series ini ada power outputnya ya, yaitu berkekuatan 650 watt kali 2 di 4 ohmnya. Kemudian di 300 watt kali 2 8 ohm. Oke, jadi bisa dibuat untuk speaker 15-an dan driver ya. Inilah tampak dari mixer PMR 1260 ya. Jadi sekilas kayak di tipe RMV, cuma ini warnanya abu-abu ya, juga bertekstur. Ya seperti biasa yang didengarkan teman-teman ini ya dari output PMR ya langsung ke kamera ya. Kemudian saya menggunakan mic SLE keempat ya, wireless SPL audio. Oke. Saya di channel 12. Channel 11 ini saya buat laptop ya. Oke, kita lihat di channel 12 dulu ya. Jadi yang pertama ini kita mendapatkan input XLR ya, dengan ditunjang brand dari Neutrik untuk apa ini jacknya. Kemudian juga menggunakan HDR2 preamp-nya ya di PMR, jadi ya lumayan bertenaga. Kemudian juga low noise ya. Kemudian di XLR ini juga dilengkapi phantom ya, jadi phantom power di sini, jadi kita bisa nyalakan phantom powernya di sini, jadi untuk mic condenser atau direct box ya. Kemudian di bawahnya lagi ada line input ya, seperti yang saya gunakan ini, line input ya. Jadi untuk instrumen atau keyboard atau yang lainnya ya. Kemudian juga dilengkapi insert ya, untuk penambahan aksesoris lagi seperti kompresor, multigate atau yang lainnya. Oke. Kemudian di bawahnya lagi ada gain ya, gain ini untuk kita bisa mengatur sumber atau kita bisa mengatur gain strukturnya. Di sini cik 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 this dicoba halo this, cik cik cik. Di mixer PMR ini ya juga dilengkapi dengan limit ya, limiter seperti ini. Kalau dia sudah over, dia langsung limit C C C this, seperti itu. Saya kecilkan kembali. Oke, C C. Kemudian di bawahnya lagi ada switch pad ya. Jadi untuk meminimalisir sumber yang masuk ya. Jadi kalau padnya aktif ini tandanya sudah dikurangi min 20 dB ya kalau di buku petunjuknya ya. Jadi jangan lupa dibaca buku petunjuknya. Oke, kemudian di PMR 1260 ini mendapatkan 4 equalizer band ya. Jadi yang pertama ada high 12 kilo, kita coba C C dicoba hello this. Jadi frekuensinya langsung respon ya di 12 kilo ya. C this ya. Oke, saya peletkan lagi. Kemudian
Di bawahnya lagi ada high mid, yaitu frekuensinya di 2,5 kilo. Kita coba C O tis satu dua dicoba halo tis cik O tis. Oke, itulah. Kemudian di bawahnya lagi ada low mid, ada di frekuensi 400 Hz. Kemudian kita coba ya. C O tis satu dua dicoba halo cik, dicoba halo tis, dicoba halo tis. Kemudian di bawahnya lagi ada low, frekuensinya mendapatkan 80 Hz. Kita coba C O tis 12 dicoba halo tis. Nah, seperti itu ya. Jadi keempat equalizer band ini begitu responsif ya. Jadi saya boosting dikit gitu langsung ya. Seperti di high ini. C ini masih di jam 1 ya. C O tis. Nah, seperti itu ya. Kita mendapatkan 4 band equalizer di PMR 1260. Oke, kemudian di bawahnya lagi ada AUX. Nah, kita mendapatkan AUX 1 ya di sini. Ini per channelnya, kemudian ini masternya ya. Jadi kemudian ini outputnya dari AUX ya. Kemudian kita juga mendapatkan efek internal ya. Nah, ini efek internal ya. Kemudian programnya di sini ya, kita bisa pilih sesuka hati dan sesuka selera ya di sini untuk programnya. Oke, kita coba. Jadi yang di knob orange ini pengaturan dari level per channel efek ya. Kemudian ini master dari fader efek, kita naikkan ya. Kemudian ini master dari raw efek ya. Oke, kita coba. Saya akan kirim untuk sinyalnya. Oke, seperti ini. Kemudian kayak saya akan nyalakan C D dicoba halo cik tis. Oke, sudah ya untuk efeknya. Cik ini saya rasa terlalu banyak ya. Jadi kita bisa atur di sini. Efek sennya kita kurangi. Nah, C cik kalau terlalu banyak ini ada parameter 1 dan 2 ya. Jadi di parameter 1 ini di plate reverb ini ada time, waktunya. Kemudian ada parameter 2 ini ada dampingnya ya. Jadi kalau kita kebanyakan tinggal kita perkecil untuk waktunya. C 12 dicoba halo tis efek PMR plate reverb ya. Cik 12 dicoba halo tis. Oke, kemudian seumpama kalau kita ganti efek ya, langsung saja biasanya saya di efek 10 ya untuk delaynya seperti ini. C C C C C C C C. Oke, seperti itu untuk pengaturan efek di PMR ya. Jadi kita bisa atur sesuai selera dan sesuai dengan kondisi acara ya. Oke, cik low tis. Ini saya kembalikan lagi di efek nomor 2. Nah, oke, kemudian di sebelah sini ada mute dari efek ya. Jadi seumpama kita matikan efek seperti ini, saya banyakkan dulu efeknya. C, saya mute. C. Nah, ini saya tidak pakai efek ya. Cik 12 dicoba halo tis. Kemudian kita tampilkan lagi. C O tis. Nah, oke, itulah fungsi dari mute di pengaturan efek PMR 1260 ya. Jadi di sini ada raw efek, kemudian ini ada pengaturan dari efeknya ya. Oke, seperti itu. Kemudian di bawahnya lagi ada pen ya.
Kita bisa atur untuk pennya di sini, kita bisa atur ke kiri dan ke kanan ya. Jadi fungsinya untuk balancing dari setiap sumber inputan ya. Jadi untuk balancing gitar, keyboard, drum dan lain-lain instrumen ya. Oke, kemudian di bawah sini ada mute. Jadi kalau kita mute seperti ini ya, ada keluar LED merahnya. Kemudian di bawahnya lagi ada solo, di sebelahnya fader ini ya. Solo yaitu fungsinya seperti di PFL ya, pre fader listen. Kita bisa aktifkan untuk solonya seperti ini. Ini sudah ada indikator solo bahwa aktif. Kemudian untuk mendengarkannya menggunakan headphone di sini ya untuk outputnya. Kemudian untuk levelnya di sini. Oke, fungsinya seperti dari PFL. Ya, itulah pengaturan di channel 12 ya. Jadi bisa diaplikasikan di channel-channel yang lain karena fitur dan fasilitas dari PMR 1260 ini sama ya untuk per channelnya. Oke, kemudian kita lihat di fitur lainnya, yaitu kita lihat di input dan outputnya dulu ya. Jadi di sini ada SLR output ya. Jadi kita bisa menggunakan jack XLR dan TRS. Kemudian di inputnya lagi ada input tape ya, tape input. Jadi kita bisa atur inputan dari jack RCA, dari DVD player atau MP3 player di sini. Kemudian untuk levelnya di sini ya. Kemudian untuk ekualisasinya di sini di channel 13 dan 14. Oke, ini channel tambahan ya. Jadi bisa dipakai untuk USB juga. Oke, kemudian ada tape output ya. Jadi untuk perekaman. Jadi untuk seumpama untuk dibuat tascam atau di PC atau di device yang lain, jadi bisa menggunakan tape output dengan out RCA. Ya, kemudian di bawahnya lagi ada pun ya, pun yang saya jelaskan tadi ya. Untuk levelnya di sini untuk punnya. Kemudian ada efek switch ya. Jadi ini tambahan untuk efek internalnya. Kemudian ada AUX, output dan retardant ya. Untuk retardant levelnya di sini ya. Oke, kemudian ada fitur lagi yang sangat istimewa ya, yaitu ada 7 band stereo graphic equalizer di sini ya. Jadi kita bisa boosting atau cutting di sini ya. Seumpama di 2,5 kHz ini terjadi feedback, kita bisa kurangi ya seperti ini. C E A C 12 dicoba halo this. Kemudian kita juga bisa boosting ya. Seumpama saya boosting di 1 kHz, kita bisa boosting C A dicoba halo this. Ya, seperti itu untuk pengaturan di 7 band stereo graphic equalizer ya. Ini R dan L. Saya menggunakan R ya, soalnya output saya ada di R ya, di right. Ya. Kemudian ada fitur lagi ya untuk penambahan musik menggunakan USB player ya di sini ya. Jadi kita langsung aja tancapkan flashdisk yang sudah ada lagu favorit dari teman-teman. Seperti saya ini ya. Saya menggunakan apa ini? Jingle SPL Audio ya. Kemudian untuk pengaturannya di channel 13 dan 14 ya. Di sini ada ekualisasi high dan low. Kemudian ini fadernya di sini ya. Kita bisa langsung saja. Nah, seperti ini. Dan juga di pengaturan USB kita bisa next. Nah, kemudian kita bisa kembali ke lagu yang tadi. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa memutar ulang semua lagu atau satu lagu melalui tombol ini ya. Kemudian kita juga mendapatkan kurang lebih 11 equalizer permanen ya dari
driver USB-nya. Jadi ada normal seperti ini, suara normal. Kemudian ini ada opera. Kemudian ini ada pop. Kemudian ini ada rock. Kemudian ada soft. Kemudian ada bass. Kemudian ada blues. Kemudian ada klasik. Kemudian ada country ya. Kemudian ada hall. Kemudian ada jazz ya. Kerasa ya. Kemudian ada normal lagi. Oke. Itulah pengaturan di USB player ya. Jadi kita bisa maksimalkan untuk fitur dan fasilitas di USB. Ya, kemudian di sini ada LED ya. Jadi kita bisa kontrol. Jadi jangan sampai over ya. Jadi di 0 dB atau di plus 2 dB ini sudah maksimal ya untuk dari SPL-nya. Kemudian di sini ada Phantom ya. Jadi kalau kita gunakan Phantom ya kita langsung tekan ya. Ya, untuk tambahan info lagi ya. Jadi di PMR ini ya ada 3 lagi, yaitu di PMR 8, 12 yang saya pakai ini, dan PMR 16 ya. Jadi yang membedakan adalah channel inputan saja. Jadi yang 16 lebih banyak ya, jadi sampai 16 channel ya. Oke, untuk power amplifiernya sama ya, dengan daya 650 watt. Kita bisa atur untuk model speaker yang 15 in, kemudian sama driver tweeter ya. Jadi kita bisa pakai sepasang untuk model speaker seperti itu ya. Oke, itulah pengaturan dari power mixer di 1260 SPL Audio. Ya, itulah tadi kita sudah mengetahui ya fitur-fitur dan fungsi kemudian tone dari PMR 1260 ya. Jadi mixer ini cocoknya dipakai untuk di cafe ya, kemudian di karaoke atau di tempat-tempat yang tidak begitu besar dengan menggunakan power amplifiernya. Jadi kita tidak usah mikirin power ya kalau sudah membeli mixer PMR ini ya. Jadi bisa dibuat live akustik, kemudian elektron, kemudian bisa dibuat karaoke ya. Jadi serba bisa lah kalau di mixer PMR ini ya, karena sudah ditunjang dengan fasilitasnya yang sangat lengkap, kemudian juga dilengkapi dengan power amplifiernya. Oke, bila teman-teman ingin mengetahui langsung kemudian mendengarkan secara detail lagi, silakan ke dealer-dealer SPL Audio terdekat. Untuk info dealer dan pemasaran silakan ke Mas Indra ya. Kemudian bila ada yang ditanyakan lagi, silakan kirim komentar di bawah ini. Oke, saya mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam penjelasan saya. Oke, kemudian jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman pecinta audio dan SPL lover. Oke, saya pamit undur diri dulu. Salam SPL Audio Indonesia.